band of worms can stop me. Understand? Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat semua kan? Terima kasih sudah klik video ini, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita akan bertualang lagi bersama sebuah alur cerita film seru, yang berjudul, Your Haider. Film ini mengisahkan misi menegangkan yang harus dilalui oleh dua bersaudara, dengan sifat yang saling bertolak belakang. Sang kakak sangat berjiwa kesatria, sedangkan sang adik sangat kekanak-kanakan. Petualangan mereka akan melalui berbagai macam rintangan, hingga melawan monster raksasa ular berkepala 5. Nah, gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan bernama Mor, yang indah, terjadi perdebatan antara sang raja dan anak keduanya yang bernama Pangeran Thaddeus. Yang perlu diketahui adalah, walaupun kumis tebal dan berwajah layaknya om-om, Thaddeus memiliki mental yang sangat kekanak-kanakan, sangat jauh berbeda 180 derajat dengan kakaknya yang bernama Fabius. Oke lanjut. Jadi sang raja bertanya, prestasi apa yang telah Thaddeus raih, sebagai salah satu pangeran di kerajaan ini. Sedangkan sang kakak, alias Fabius, sebentar lagi akan pulang dari misi penaklukan monster. Nah dengan pedenya, Thaddeus menyuruh Courtney, alias pengawal pribadinya, untuk menjawab bahwa, prestasinya belakangan ini adalah, telah berhasil menyuruh para prajurit membuat patung telanjangnya, lalu mandi busa, dan bisa tidur berjam-jam. Mendengar jawaban itu, sang raja alias sang ayah, hanya bisa berkata bahwa, sang ibu di alam sana akan sedih jika melihatnya seperti ini. Dan, akhirnya sampailah Pangeran Fabius sang ksatria kebanggaan kerajaan Mor. Lalu disambut oleh semua orang. Lagi-lagi di situ Thaddeus terlihat iri seperti anak kecil, pada kepopuleran kakaknya. Setelah sang raja menyambutnya, Fabius tanpa basa-basi langsung memperkenalkan wanita cantik yang telah dipilihnya, untuk dijadikan istri. Wanita itu bernama, Belladonna. Sang raja dan semua anggota pun kagum, hingga akhirnya keputusan telah dibuat, bahwa besok akan diadakan acara pernikahan putra kebanggaannya dengan sangat meriah. Malam harinya, acara makan malam megah pun diadakan, demi menyambut kehadiran calon istri Fabius. Setelah acara makan malam, Thaddeus ngambek di gudang senjata, karena merasa dirinya tak kalah dari kehebatan Fabius. Tak lama kemudian Fabius datang menghampirinya, dan menanyakan kabarnya. Di situ Thaddeus mengeluarkan unek-uneknya, bahwa ia iri dan sebagainya. Fabius yang sangat dewasa, berusaha menenangkan adiknya, dan berkata bahwa, Thaddeus akan menjadi populer dengan menjadi pendamping pria di hari pernikahan Fabius esok hari. Karena menurut tradisi turun-temurun, yang bisa menjadi pendamping pria di pernikahan kerajaan adalah orang terpilih dan terbaik. Mendengar hal itu, Thaddeus dengan malu-malu menyetujuinya. Keesokan paginya, tibalah hari pernikahan Fabius dan Belladonna. Semua terlihat penuh persiapan termasuk Thaddeus, tapi lagi-lagi sifat bocah kembali datang. Ia tiba-tiba ngambek dan pergi begitu saja, hingga pada akhirnya, sang raja menunjuk Julie sebagai seorang pendamping pengantin pria. Lalu kemanakah Thaddeus? Ia keluar istana, berkumpul bersama orang-orang Noma, dan sambil menghisap ganja,
dan berlari-larian bersama para domba. Sementara di istana, janji suci hampir diucapkan, tiba-tiba datang seorang misterius, yang tak lain adalah Lezar, alias seorang penyihir sakti yang paling ditakuti. Ia terang-terangan berkata, ingin mencuri Belladonna untuk dijadikan wadah saat ritual penanaman benih monster naga pada wanita perawan. Pertempuran pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya, Fabius berhasil menembus dada Lezar. Namun dalam sekejap luka itu tertutup kembali. Lezar mengeluarkan sihir perlambatan waktu, hingga akhirnya Belladonna berhasil diculik begitu saja. Dengan kekalahan telak di pihak kerajaan. Beberapa saat kemudian di tengah musibah, datanglah Thaddeus dan Courtney, tanpa rasa bersalah. Saat itu sang kakak yang baik hati, justru khawatir atas keselamatan adiknya. Singkat cerita, karena penculikan ini, maka raja menyuruh Thaddeus untuk menemani kakaknya, alias Fabius, dalam misi berbahaya menyelamatkan Belladonna, sekaligus membasmi Lezar sang penyihir. Awalnya Thaddeus menolak, karena dia ingin melakukan misi yang santai saja. Tapi karena diancam akan dibuang dari kerajaan, akhirnya ia terpaksa menuruti titah sang ayah. Dengan demikian petualangan pertama Thaddeus keluar dari istana pun dimulai. Hingga akhirnya, mereka sampai di tempat pertapa tua yang sering membantu Fabius dalam kesuksesan misinya. Nah, pertapa yang mirip alien ini, memberitahu segalanya, mulai dari keadaan Donna, markas sang penyihir, dan cara mengalahkannya. Setelah itu ia juga memberikan sebuah kompas sihir yang akan menuntun Fabius menemukan sebuah pedang legendaris dari tanduk unicorn, yang berada di labirin terdalam, di sebuah tempat misterius bernama Muldis Darton. Setelah selesai mendapat informasi, mereka memutuskan untuk berkemah, dan saat yang lain sedang berlatih, salah satu prajurit melakukan pengkhianatan. Ia berkomunikasi dengan Lezar, dan memberitahu lokasi para pasukan. Untungnya, Courtney yang sedang pipis, melihatnya, lalu memanggil Fabius dan Thaddeus. Setelah diinterogasi, sang pengkhianat pun ditangkap lalu dibawa ke dalam tenda. Namun, ternyata hal tak terduga terjadi. Ternyata seluruh pasukan selain mereka bertiga, telah bersekongkol dengan Lezar, dan dengan demikian pertarungan dan kejar-kejaran pun langsung terjadi. We've got company! Ready yourself! What? I have a plan! We jump on the horses and ride away! Hingga akhirnya, mereka berhasil lolos dengan menaiki kuda. Setelah dirasa jauh, dan keadaan terlihat aman, mereka istirahat sejenak, lalu melihat kompas sihir dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menelusuri dalamnya hutan, untuk menemukan Muldis Darton, dan mengambil pedang legendaris tanduk unicorn, dari labirin terdalam. Namun perjalanan tak semulus rencana, mereka dikepung oleh suku kanibal Martiti, yang dalam sekejap berhasil meringkus dan menggiring ke dalam sarang kepala suku. Ternyata ujung-ujungnya mereka dibawa ke sebuah arena, di mana mereka akan jadi bahan tontonan semua orang, dalam pertarungan mematikan. Tanpa waktu lama, kepala suku dengan sihirnya membangkitkan seekor monster ular raksasa berkepala 5. Awal pertarungan, Fabius sempat tergores oleh gigi ular, dan saat hampir dimakan, untungnya ada wanita misterius yang dengan sigap memotong salah satu kepala ular, yang berakibat terpotongnya salah satu jari kepala suku. Sang wanita misterius pun menunjukkan kebolehannya. Tiny beast!
Hingga akhirnya, mereka bisa meloloskan diri dan kabur dari sarang suku kejam tersebut. Dalam perjalanan, akhirnya mereka saling memperkenalkan diri, dan wanita misterius tersebut bernama Isabel. Mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama, karena ternyata tujuan Isabel pun sama, yaitu menuju Muldis Daton. Malam pun tiba, dan mereka pun beristirahat. Di situ dengan polosnya, Thaddeus menceritakan tentang kehebatan kompas sihir yang akan menuntunnya pada pedang legendaris tanduk unicorn, di sebuah labirin. Nah, keesokan paginya, ternyata Isabel telah pergi dengan membawa kompas tersebut, alias mencurinya. Melihat kenyataan itu, Fabius sangat marah pada adiknya. Tapi apa mau dikata, petualangan segera mereka lanjutkan. Dengan bekal seadanya, hingga mereka pun sampai di Muldis Dalton, sebuah daerah pemukiman yang eksotis, namun misterius. Di sana, Fabius ingin langsung mencari labirin untuk menemukan pedang. Namun Thaddeus justru bersantai di bar, bersama Courtney. Tanpa disangka dia melihat Isabel, dan tanpa basa-basi Thaddeus segera menghampiri Isabel dan meminta kompasnya. Isabel pun menolak, karena ia juga ingin membunuh Lazar, penyihir yang telah membunuh keluarganya. Perkelahian pun terjadi, dan Thaddeus pun harus mengakui kekalahan. Hingga ia dan Courtney diusir oleh orang-orang di dalam bar. Namun ternyata, Courtney berhasil mencuri kompas tersebut dari Isabel. Mereka pun senang, tapi tak lama kemudian terlihat seorang prajurit pengkhianat, alias anak buah Lazar, sedang membawa Fabius sudah tak berdaya. Thaddeus dan Colt pun bersembunyi hingga keesokan pagi, hingga melanjutkan perjalanan, di mana ia telah dicegat kembali oleh Isabel dan meminta kembali kompas tersebut. Saat itu Thaddeus telah berkata bahwa, Thaddeus telah ditangkap oleh anak buah Lazar. Mendengar hal itu, Isabel tiba-tiba, ikut prihatin, hingga akhirnya ia memimpin jalan dan menuju labirin agar menemukan pedang legendaris, demi membalaskan dendam keluarganya dan juga menyelamatkan Fabius. Tanpa terasa, sampailah mereka di daerah bebatuan tempat labirin berada. Setelah mencari-cari, akhirnya diketahui bahwa kompas tersebut menjadi kunci, agar labirin terbuka, dan pintu pun terbuka. Mereka pun akhirnya dihadapkan pada sebuah labirin yang sangat besar dan mengerikan. Tak ada pilihan lain, mereka bertiga berjalan menelusuri labirin dengan sangat hati-hati dan perlahan, yang dipimpin oleh Isabel. Tanpa waktu lama, seekor monster Minotaur datang menghadang. Teddy dan Courtney langsung kabur, dan Isabel mencoba melawan, hingga mereka terpisah satu sama lain. Saat terpisah, tanpa sengaja Thaddeus memasuki sebuah ruangan di mana pedang unicorn berada. Ia pun mencabutnya, awalnya terlihat seperti tulang biasa, tapi ternyata itu adalah sebuah pedang yang bisa membunuh Lazar. Seketika setelah itu, muncul mata di mana-mana yang merupakan penjaga labirin yang akan menguji keberanian hati dari orang yang berhasil mencabutnya. Sementara itu, Isabel sedang memperdaya Minotaur dengan sebuah alat musik sihir. Tanpa waktu lama, Thaddeus yang telah lulus dari ujian sang penjaga labirin, berhasil membunuh Minotaur dengan pedang unicorn. Courtney dan Isabel pun terkejut melihat perkembangan Thaddeus, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan, dan melakukan pencarian menuju markas lezat. Setelah berusaha sedemikian rupa, sampailah mereka di bibir pantai, di mana markas Lazar sudah dekat. Di dalam markas sang penyihir, Fabius telah dirantai tak berdaya, sedangkan Belladonna sudah dipersiapkan untuk dijadikan wadah dalam ritual membangkitkan naga, yang akan dijadikan alat oleh Lazar untuk menguasai dunia. Tanpa diketahui siapapun, Thaddeus dan kawan-kawan berhasil menyelinap, dan membebaskan Fabius. Setelah itu, Thaddeus dengan sikap ksatria segera memberikan pedang unicorn pada Fabius. Fabius pun terkejut dengan perkembangan sang adik yang kini menjadi lebih dewasa. Dan tanpa membuang waktu lagi,
pembalasan pun segera dilakukan. Hingga akhirnya Lizar yang terlihat akan menjadi monster, terkepung oleh Thaddeus dan Fabius. Lizar terlalu pede dan lengah, karena tak menyadari bahwa pedang itu adalah pedang unicorn. Fabius pun langsung menusuknya, hingga kekebalan sang penyihir terlihat tak berdaya, di hadapan pedang unicorn yang legendaris. Pada akhirnya, semua berakhir bahagia, misi penyelamatan Belladonna sukses dan pembalasan dendam Isabel pun sudah terbalaskan. Mereka pun berpisah dan singkat cerita, Fabius dan rombongannya telah sampai di kerajaan, dan disambut dengan bangga oleh sang ayah. Pernikahan Fabius yang tertunda pun, kembali diselenggarakan. Di samping itu, pandangan sang ayah terhadap Thaddeus pun telah berubah, dan bangga padanya. Dan dengan demikian, film pun berakhir. Jadi gimana nih, menurut kalian? Terima kasih sudah menonton, dan semoga bisa dinikmati ya. Hello